Bab 1100. Wira sangat paham bahwa hasil seperti ini memang tidak bisa dihindari. Terbaginya negara ini menjadi 3 bagian sudah menjadi takdir. Bagaimanapun juga, tidak ada yang berani bertindak sembarangan dengan pertarungan 3 kekuasaan ini. Yang tersisa adalah kerajaan Nuala yang memang bukan kerajaan besar, tetapi tetap tidak boleh diremehkan karena merupakan kerajaan tua. Saat ini, situasi kerajaan Nuala juga bisa dianggap stabil. Dia bisa merasakan situasi ini akan stabil setidaknya 3 hingga 5 tahun. Kita sekarang bisa dianggap berada di wilayah keluarga Barus. Wira tersenyum sejenak, tetapi dia tidak memedulikannya karena ini adalah hal yang paling diinginkannya juga. Jika provinsi Lowala diambil keluarga Juwanto, dia khawatir keluarga Juwanto akan sering menyerangnya. Benar, sekarang negara ini terbagi menjadi 3. Kak Wira, bagaimana dengan kita? Tanya Biantara pada saat itu. Tentu saja mempersiapkan diri. Kalau enggak, apalagi yang bisa kita lakukan? Berperang dengan mereka, kamu enggak lelah? Wira melambaikan tangannya karena dia tidak ingin melakukan apapun dengan situasi ini. Semuanya menjadi sangat stabil saat berdirinya 3 negara, bukan saling mengendalikan dan tidak ada yang mengalah. Meskipun kerajaan Agrel dan Monoma ingin menyerang, hal itu juga tidak begitu mudah. Wira berjalan keluar dari ruang rapat sambil tersenyum. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan dalam sekejap sudah 3 bulan. Berita perlahan-lahan masuk dan yang pertama adalah dari keluarga Juwanto. Saat 3 provinsi terbagi, mereka langsung mendirikan negara dan mengubah nama mereka menjadi Kerajaan Ahola. Ambisi Kumar telah terungkap sepenuhnya, dia langsung menobatkan diri sebagai kaisar pendiri Kerajaan Ahola dengan panggilan Raja Ahola. Ibu kota mereka adalah di Gama. Begitu tersebar, berita keluarga Juwanto itu langsung mengejutkan dunia. Tidak ada yang menyangka situasinya akan menjadi seperti itu. Keluarga Juwanto ternyata benar-benar mendirikan sebuah negara, menguasai sepertiga dari kerajaan Nuala dan mendirikan kerajaan mereka sendiri. Wira tersenyum. Meskipun terkejut, dia mengerti alasan dibalik tindakan keluarga Juwanto. Bagaimanapun juga, jika mereka tidak mendirikan negara, mereka akan selalu dianggap sebagai penjahat. Semua orang sudah tahu tindakan mereka saat menyerang ibu kota waktu itu, sehingga mereka hanya bisa melakukan ini untuk menghentikan kritikan. Namun, Wira tidak menyangka keluarga Barus juga mendirikan negara setengah bulan kemudian dengan nama Kerajaan Beluana dan ibu kotanya di Cenavi. Sigra juga menjadi raja pertama Kerajaan Beluana. Setelah berita itu tersebar, semua orang makin terkejut. Ternyata, keluarga Barus juga mendirikan negara mereka sendiri. Sepertinya, mereka menyadari sangat sulit untuk mendirikan ibu kota sendiri dan menjatuhkan kerajaan Nuala. Oleh karena itu, mereka mengikuti jejak keluarga Juwanto. Negara Nuala menjadi 3 yaitu Kerajaan Nuala, Kerajaan Ahola, dan Kerajaan Beluana. Wira dan yang lainnya sekarang berada di Kerajaan Beluana. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Ekspresi Jihan menjadi sangat muram mengetahui kedua keluarga itu mendirikan negara mereka sendiri. Sialan, sialan, Jihan merasa sangat marah, tetapi dia tidak punya cara lain. Saat ini, kekuatan mereka sama sekali tidak sanggup mengalahkan kedua negara lainnya. Selain itu, yang paling membuatnya sangat marah adalah keluarga Barus malah mendirikan negara juga. Ini adalah hal yang tidak pernah dibayangkannya. Namun, bertambah atau berkurangnya satu negara juga tidak ada bedanya. Bagaimanapun juga, hal sudah mencapai tahap itu, dia hanya bisa menerimanya. Bab 1101. Berita itu juga tersebar ke kerajaan Agrel. Mendengar berita itu, ekspresi Senia juga menjadi muram. Benar-benar nggak terduga, kerajaan Nuala terbagi menjadi 3. Kalau begitu, kerajaan Agrel menjadi kerajaan terbesar di dunia. Senia menghela napas, tetapi ini juga hanya dilihat dari permukaan saja. Jika dibandingkan, wilayah mereka juga hanya sebanding dengan salah satu dari ketiga negara itu. Bagaimanapun juga, daratan dari 9 provinsi itu sangat subur dan mereka tidak bisa menandinginya. Pada saat itu, Raja Tanui langsung berkata, Ibu Suri, sekarang kerajaan Nuala terbagi menjadi 3, apa kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang? Kerajaan kita paling dekat dengan kerajaan Beluana dari keluarga Barus. Kalau kita bersekutu dan menyerang bersama dengan kerajaan Ahola dari keluarga Juwanto, kita mungkin bisa menghancurkan mereka. Setelah mendengar perkataan itu, Senia melambaikan tangannya dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, wilayah keluarga Barus memang paling dekat dengan kita, tapi Wira juga ada di wilayah itu. Mendengar perkataan itu, Raja Tanui menganggukkan kepalanya dan menghela napas. Dia masih ingat bagaimana 20.000 prajurit Wira langsung menghalangi prajuritnya di luar. Setelah mengetahui berita itu, ekspresi Taufik juga menjadi muram. Awalnya, mereka bisa menyerang masuk ke kerajaan Nuala yang sudah terluka dan dikacaukan keluarga Juwanto. Saat ini, kerajaan Nuala terbagi menjadi 3 dan lokasi terdekat dengan mereka adalah ibu kota. Kerajaan Nuala hanya perlu mempertahankan satu wilayah saja, sehingga tentu saja tidak akan takut dengan mereka lagi. Lagi pula, Taufik berpikir jika mereka ingin menyerang, mereka juga harus berhadapan dengan Yuda. Dia benar-benar tidak tahu apakah ada prajuritnya yang bisa mengalahkan Yuda.
Bersekutu dengan keluarga Juwanto untuk menyerang ibu kota. Dia tidak akan pernah melakukan hal itu karena keluarga Juwanto serakah. Mereka mungkin akan tertindas jika bekerja sama dengan keluarga Juwanto. Hal ini membuat Taufik kebingungan. Pada saat itu, Kumar berada di ruang kerjanya. Dia merasa senang karena sekarang dia adalah raja, tetapi pada saat yang bersamaan, dia juga merasa cemas. Jika kerajaan Nuala tidak hancur, mereka tetap tidak dianggap sebagai kerajaan yang sah. Jika dicatat dalam sejarah nanti, reputasinya akan buruk bagi keturunannya. Perlu diketahui, saat ini masih ada Pangeran Yahya di tangan keluarga Juwanto. Namun kenyataannya, malah Kumar yang menjadi raja. Bagaimanapun juga, hal ini tidak terdengar begitu baik. Aduh, Kumar merasa sangat tertekan. Dia merasa keluarga Barus ini benar-benar kacau. Dia berpikir untuk menghancurkan ibu kota saja agar mereka bisa membagi rata kekuasaan mereka. Namun sekarang, malah terbagi menjadi 3 negara. Ayah, kenapa ayah menghela napas? Dari ketiga putra, Prabu adalah putra mahkota dan dia juga bertanggung jawab atas prajurit keluarga Juwanto. 2 putra lainnya hanya pangeran saja dan tidak memiliki kekuasaan. Saat melihat Kumar menghela napas, Gibran bertanya dengan panik. Prabu yang berada di samping berkata, "Gibran, ayah sedang terburu-buru ingin segera menghancurkan kerajaan Nuala." Kumar menganggukkan kepalanya. Yang dikatakan Prabu benar, aku memang memikirkan itu. Kalau kerajaan Nuala tidak hancur, kerajaan Ahola tak akan sah. Seiring berjalannya waktu, hati orang akan goyah. Mendengar perkataan itu, Prabu langsung berkata, "Ayah, yang harus kita lakukan sekarang adalah menghargai rakyat dan menyatukan ketiga provinsi kita. Asalkan ketiga provinsi kita bersatu, kita akan menjadi tak terkalahkan." Kumar juga berpikir demikian. Pertama, tentu saja harus membuat negara kaya dan kuat, serta menjaga kesejahteraan rakyat. Perintahkan untuk mengurangi setengah pajak selama 3 tahun untuk merayakan berdirinya kerajaan Ahola. Meskipun pajak berkurang sedikit, kekayaan keluarga Juwanto sudah berlimpah sehingga sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Yang mereka pedulikan adalah dukungan rakyat. Selama ada dukungan dari rakyat, pajak berkurang juga tidak apa-apa. Sigra juga memiliki pikiran yang sama dengan keluarga Juwanto. Melihat ayahnya, ekspresi Ciputra juga dipenuhi dengan keraguan dan gelisah. "Ayah, sekarang kerajaan Beluana sudah didirikan. Agak terburu-buru, tapi asalkan kita mengelolanya dengan baik, kita nggak akan kalah dengan kerajaan Nuala." Bab 1102. Setelah Ciputra mengatakan itu, Sigra juga bisa mengerti. Pendirian negara keluarga Barus memang tidak berhasil mendapat dukungan rakyat, tetapi hal ini juga tidak membawa kerugian yang terlalu besar. Bagaimanapun juga dengan berdirinya negara ini, ada beberapa hal yang juga mudah untuk diatasi. Mengenai dukungan rakyat, Sigra berpikir itu masih bisa diatasi. Rakyat hanya ingin mencari kehidupan yang lebih mudah. Bisa dibilang kerajaan Nuala memang daerah asal mereka, tetapi kehidupan mereka di sana sangat menderita. Jika kehidupan mereka lebih baik setelah datang ke negara baru sekarang, meskipun rindu dengan kerajaan lama, mereka juga akan menyadarinya sendiri kehidupan di mana yang lebih baik. Hati manusia bisa berubah, mungkin saja hubungan erat dengan kerajaan lama itu pada akhirnya akan menjadi pudar sehingga dia tidak khawatir dengan dukungan rakyat dari ketiga provinsinya. Saat ini, 3 negara yang berdiri sedang berkembang. Situasi ini memang nggak begitu menguntungkan kita, tapi masih bisa diterima. Semuanya hanya berlomba siapa yang bisa mengatur negaranya dengan baik. Dibandingkan dengan yang lain, kerajaan Beluana dan kerajaan Ahola milik keluarga Juwanto lebih mudah diatur. Untuk negara baru, asalkan diberikan sedikit kebaikan, rakyat sudah akan mendukung dan reformasi bisa berjalan dengan lancar. Tapi, kerajaan Nuala berbeda. Mereka semua pejabat lama dan tidak akur satu sama lain, bibimu tidak akan mampu menghadapi mereka. Analisis Sigra sangat masuk akal. Saat ini, keluarga Barus dan keluarga Juwanto sedang berkembang. Meskipun baru saja didirikan, undang-undang yang diberlakukan mendapat dukungan rakyat. Selain itu, kekayaan keluarga Barus dan keluarga Juwanto berlimpah dibandingkan dengan kerajaan Nuala. Dengan kekuatan militer dan kekayaan, mereka tentu saja sanggup mengendalikan seluruh negara. Lagi pula, sebagian besar orang keluarga Barus dan keluarga Juwanto adalah anggota keluarga mereka sendiri. Saat mendirikan negara, mereka tentu saja bisa bekerja sama. "Ayah, sekarang Provinsi Loala juga milik kerajaan Beluana, tapi Wira ada di sana. Sesuai informasi yang kudapat, kemampuan Wira sangat kuat. Saat kita dalam pertarungan internal, Wira mengeluarkan 30.000 prajurit untuk menghalangi kerajaan Agrel dan Monoma menyerang. Wira juga menciptakan senjata rahasia yang sangat mematikan. 10.000 prajurit bisa menghalangi 4 hingga 50.000 prajurit. Sungguh menakutkan," kata Ciputra. Setelah mendengar perkataan itu, Sigra menghela napas lagi. Wira berada di kerajaan Ahola adalah sebuah hal yang baik, sekaligus juga menakutkan. "Bagaimana menurutmu?" tanya Sigra. Ciputra dan Farel saling memandang sejenak karena mereka bisa melihat situasinya dengan jelas. "Ayah, semua tindakan Wira nggak jahat. Aku rasa kita bisa hidup berdampingan dengannya," kata Ciputra.
Mendengar perkataan itu, Sigra melihat ke arah Farel dan bertanya juga, Farel, bagaimana menurutmu? Farel juga menganggukkan kepalanya. Ayah, aku juga merasa demikian. Sigra menganggukkan kepala dan mengiyakan. Baiklah, kita bahas lagi hal ini nanti. Pada saat itu, Ciputra melihat ke arah Farel sejenak dan langsung berkata, Farel, aku punya seekor kuda yang bagus dan berniat memberikannya kepada Wira. Aku ingin bertemu dengannya, bisakah kamu membantu mengaturnya? Farel tertegun sejenak dan menganggukkan kepalanya. Kapan kakak ingin pergi? Makin cepat makin bagus, kata Ciputra. Mendengar perkataan itu, Sigra tertegun sejenak, tetapi tidak mengatakan apapun. Baiklah, aku akan pergi mengaturnya. Setelah tersenyum sejenak, Farel pergi dari ruang kerja itu. Setelah Farel pergi, Ciputra baru melihat ke arah Sigra dan berkata, Ayah, aku merasa hal tentang Wira harus diselesaikan dengan serius. Kalau hanya sebagai teman, aku merasa hubungan ini nggak bisa diandalkan. Bab 1103. Lagi pula, kemampuan Wira ini terlalu kuat. Aku rasa akan lebih baik kalau dia bergabung dengan keluarga kita. Saat ini adalah kesempatannya. Mendengar perkataan itu, Sigra tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengerti maksud Ciputra. Maksudmu, Farel, kata Sigra. Setelah mendengar perkataan itu, Ciputra menganggukkan kepalanya. Benar, ayah. Sebenarnya, aku berpikir seperti ini juga ada maksud tersembunyi. Lagi pula, kalau Farel benar-benar bersama dengan Wira, tentu saja akan membantu keluarga kita. Kedua, di seluruh dunia, hanya ada beberapa orang yang lebih kuat daripada Wira. Baik Yuda, Prabu, atau Raja Monoma, menurutku, mereka juga tidak sebanding dengan Wira. Lagi pula, ayah juga nggak tega menikahkan Farel keluar wilayah kerajaan Beluana, kan? Perkataan Ciputra bukan hanya demi keluarga baru sepenuhnya, tetapi demi Farel juga. Wira adalah orang yang luar biasa, Farel pasti tidak akan berada dalam bahaya apapun jika bersama dengannya. Bagaimanapun juga, itu adalah hal yang baik jika keluarga Barus memiliki hubungan dengan Wira. Sigra tentu saja juga mengerti tentang hal ini. Memang benar, bagaimana kalau kamu bahas hal ini dengan Farel? Setelah merenungkannya, Sigra berpikir dia adalah seorang ayah dan tidak ingin memaksa putrinya. Jika putrinya menyukai Wira, dia tentu saja bersedia berusaha membantu. Namun jika putrinya tidak suka, dilihat dari sikap putrinya, akan sangat sulit untuk membujuknya juga. Baiklah, ayah, aku juga berpikir demikian. Setelah berkata demikian, Ciputra pun pergi. Setelah pergi dari ruang kerja, Farel langsung pergi menuju ke lapangan kuda. Seorang jenderal menyambutnya dengan senyuman ramah dan berkata dengan sopan, Pangeran, Anda sudah datang. Ya, setelah menganggukkan kepala, Farel melihat ke arah kandang kuda yang letaknya tidak jauh dan bertanya dengan nada suara yang pelan, di tempat kalian ini, mana kuda paling bagus? Mendengar perkataan itu, mata jenderal itu langsung berbinar. Dia menunjuk ke arah kandang kuda yang letaknya tidak jauh sambil tersenyum dan langsung memperkenalkannya. Pangeran, Anda lihat ke dalam kandang kuda ini. Ini adalah kuda Vergana paling hebat di lapangan kuda kami. Kuda ini bisa menempuh perjalanan sejauh 1000 mil dalam sehari dan sangat cepat. Kalau Anda suka, saya berikan kuda ini kepada Anda. Farel segera mendekati kandang kuda itu dan melihat sejenak. Setelah menyadari kuda itu memang bagus, dia menganggukkan kepala dan berkata dengan nada suara pelan, baiklah. Kalau begitu, terima kasih banyak. Saat Farel memegang kudanya dan bersiap untuk pergi, terdengar seseorang yang datang melapor, Pangeran, putra mahkota ingin bertemu dengan Anda. Saat ini, dia sedang menunggu Anda di taman kerajaan. Farel menganggukkan kepala dan meletakkan kudanya untuk sementara. Kemudian, dia mengikuti pelayan itu ke taman kerajaan. Saat ini, Ciputra sedang duduk di dalam sebuah paviliun sambil minum teh dan menikmati bunga teratai di kolam. Saat melihat Farel mendekat, dia langsung melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum ramah, kamu sudah datang. Cepat duduk di sini. Setelah pelayan pergi, Farel langsung duduk di depan Ciputra. Ayo coba daun teh yang baru ini. Ciputra menawarkan segelas teh dan melihat ke arah Farel sambil tersenyum ramah. Terima kasih, Kak. Setelah meneguk teh itu, Farel bertanya kepada Ciputra dengan penasaran, Kak, ada apa buru-buru ingin bertemu denganku? Bab 1104. Muncul seulas senyuman tipis di wajah Ciputra. Dia menatap Farel dengan serius dan bertanya, Dik, kamu juga sudah nggak muda lagi. Sudah saatnya menikah. Mendengar ucapan kakaknya, Farel langsung ragu-ragu. Namun, Ciputra malah memilih untuk mengabaikan ekspresinya itu. Dia hanya terus memandang Farel dan bertanya dengan suara lirih, Dik, kamu nggak banyak berhubungan dengan pria lain belakangan ini. Satu-satunya pria yang bisa bersanding dengan kemampuanmu hanyalah Prabu. Sayangnya, dia adalah anggota keluarga Juwanto. Jadi, kalian nggak berjodoh. Ekspresi Farel tampak kecut setelah mendengar hal itu. Dia menggeleng tanpa ragu-ragu. Kak, Prabu memang hebat dan jago dalam memimpin perang. Tapi kalau kita bertarung, belum tentu aku akan kalah darinya. Farel tampak sangat membanggakan diri. Jangankan dengan posisi keluarga Juwanto yang menjadi musuh mereka saat ini, Farel juga tidak pernah takut pada mereka sebelumnya.
Dia tidak pernah menyukai pria seperti Prabu yang suka bertindak licik. Mana mungkin pria seperti itu bisa cocok menjadi pasangannya. Melihat ekspresi Farel yang sangat yakin ingin berduel dengan Prabu, Ciputra hanya bisa menggeleng tak berdaya. Pria seperti Prabu ini memang kejam dan licik. Tapi aku merasa Yuda cukup bagus, dia sangat berani dan cerdik. Mungkin dia orang yang cocok untukmu. Yuda, Farel hanya mengernyit dengan ekspresi serius. Kak, pria itu memang hebat. Dia bisa menjadi jenderal kelas atas di kerajaan Nuala dan punya banyak pasukan. Selain itu, dia juga sangat berpengalaman dalam berperang, puji Farel yang membuat Ciputra agak tertegun. Namun detik berikutnya, Farel malah mengalihkan topik, tapi Yuda sangat kaku, aku nggak suka orang seperti itu. Farel kembali memandang ke arah Ciputra. Orang seperti Yuda itu sama sekali nggak fleksibel. Kalau ketemu masalah, dia selalu saja harus mengikuti aturan. Kalau ada yang menolak atau keberatan dengannya, dia nggak akan bisa menoleransi dan tetap menjalankan sesuai aturan. Aku nggak cocok dengan orang seperti ini. Timpal Farel. Perkataannya ini membuat Ciputra tersenyum tipis dan menggeleng. Dia kembali menuangkan teh dan menyodorkannya ke depan Farel. Setelah menyesap tehnya sedikit, Ciputra melanjutkan, kalau kedua orang di kerajaan Nuala itu nggak bisa, kudengar Taufik juga lumayan bagus. Lumayan bagus. Farel tampak bertanya dengan curiga, Kak, kenapa kamu bisa bilang begitu? Ciputra membalas, usia Taufik masih sangat muda, tapi dia sudah bisa menduduki posisi raja. Dari segi kecerdasan, nggak banyak orang yang bisa menandinginya. Monoma selalu dalam keadaan kacau, kalau nggak punya akal, mana mungkin dia bisa duduk di posisi raja selama itu. Mendengar analisis kakaknya, Farel pun mengangguk setuju. Perkataan kakak memang benar. Setelah itu, Farel mengalihkan topik, tapi keluarga Juwanto telah membunuh ayah kandung Taufik, tapi Taufik malah nggak berani membalas dendam pada keluarga Juwanto selama ini. Pria seperti itu sama sekali nggak gagah. Semakin berbicara, ekspresi Farel semakin serius. Aku yakin, orang seperti itu nggak akan bisa duduk lama di posisi raja. Perkataan Farel kembali membuat Ciputra tersenyum. Dia mengangkat alisnya dan balik bertanya, Dik, kalau ketiga orang ini semua nggak cocok dengan seleramu. Apakah ada pria di dunia ini yang cocok dengan tipe yang kamu suka? Bab 1105. Begitu mendengarnya, jantung Farel sontak berdetak kencang. Entah mengapa, ketika mendengar perkataan kakaknya ini, wajah Wira seketika muncul di benaknya. Aneh, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan, dirinya menyukai Wira. Farel yang menyadari hal ini pun merasa panik. Dia tampak tersipu dan ragu, tidak berbicara untuk waktu lama. Begitu melihat situasi ini, Ciputra tak kuasa mengejapkan matanya. Dia bertanya dengan penasaran, Farel, apa pendapatmu terhadap Wira? Dalam sekejap, Farel menjadi makin berdebar-debar karena pertanyaan yang dilontarkan kakaknya ini. Napasnya pun terasa memburu. Dia berusaha keras untuk menenangkan diri, lalu menyahut dengan lirih, Kak, Wira sudah punya 3 istri, aku nggak mungkin menikah dengannya. Selesai berbicara, Farel tiba-tiba merasa agak frustrasi. Kakaknya bahkan belum mengatakan apapun, tetapi Farel sudah membahas tentang pernikahan, seolah-olah sudah begitu tidak sabar. Begitu mendengarnya, Ciputra pun memahami pemikiran adiknya ini. Dia terkekeh-kekeh, lalu mulai memuji, Farel, Wira memang bukan pria biasa. Dia berani, cerdas, bijaksana, juga baik hati. Jika bisa menikah dengannya, kamu akan sangat beruntung. Wajah Farel sontak memerah. Dia menggigit bibirnya dengan ragu sebelum bertanya, Kak, apa kamu begitu menghargai bakatnya? Tentu saja, timpal Ciputra dengan tatapan penuh keyakinan. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, kalau orang seperti ini berada di pihak kita, keluarga Barus pasti akan makin makmur. Farel masih terlihat ragu. Perasaannya terhadap Wira memang agak rumit. Sejak mengenal Wira, dia berangsur mendapati bahwa ini bukan perasaan biasa. Ketika melihat para istri Wira terus berada di dekatnya, Farel pun bisa merasa agak cemburu. Kadang, dia sangat berharap bisa bertemu dengan Wira. Setelah bertemu, Farel akan merasa sangat gembira. Selain itu, kakaknya juga begitu menghargai Wira. Apa mungkin Wira memang jodoh baik untuknya? Akan tetapi, pria ini sudah memiliki 3 istri. Jika Farel menikah dengannya, bukankah dirinya akan menjadi selir? Dia sungguh gugup memikirkan ini. Ekspresinya tampak dipenuhi keraguan, tidak tahu harus mengatakan apa untuk sekarang. Pada akhirnya, dengan wajah tersipu, Farel membiarkan kakaknya yang membuat keputusan. Melihat Farel yang malu-malu dan tidak berbicara, Ciputra seketika memahami pemikirannya ini. Ciputra menatap Farel sembari tersenyum, lalu berucap dengan serius, Farel, aku bicara begini juga demi kebaikanmu, coba kamu pikirkan, dengan statusmu ini, hanya beberapa pria yang pantas menjadi suamimu.